Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wardana Mardia Channel. Kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana mengolah pisang kepok yang sudah matang menjadi kue yang enak dan pastinya sangat lezat. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Bahan yang pertama yang disiapkan di sini yaitu pisang kepok yang sudah masak ya. Di sini pisangnya saya sudah buang kulitnya. Kemudian selanjutnya di sini kita siapkan wadah. Kemudian kita belah, kita pisahkan antara bagian luar dan bagian dalam pisangnya. Ini berguna nantinya supaya kuenya tidak bercampur dengan bagian tengah yang berwarna hitam pada pisangnya ya. Jadi nanti kuenya terlihat sangat lembut dan tidak ada seperti kotoran yang menempel ya, karena di tengah pisang itu ada tempat bijinya ya. Jadi kita lakukan sampai semua pisang terkelupas dengan baik. Kemudian setelah pisangnya sudah kita pisahkan antara bagian luar dengan dalamnya, dilakukan semuanya sampai semua pisangnya sudah terpisahkan antara bagian daging dengan bagian tempat bijinya ya. Ini berguna supaya nantinya saat diolah tidak ada lagi gumpalan-gumpalan hitam yang dapat membuat adonannya terlihat seperti kotoran ya, ada kotoran yang bercampur dengan adonannya. Kemudian bahan selanjutnya yaitu santan ya. Di sini saya menggunakan santan kelapa, 1 butir kelapa untuk 1 sisir pisang kepok. Di sini santannya yaitu santan yang kental ya, bukan yang banyak airnya. Kemudian selanjutnya bahannya yaitu telur. Di sini saya menggunakan 3 buah telur ya. Bisa menggunakan telur bebek, telur ayam kampung, ataukah menggunakan telur ayam ras. Di sini bergantung dari ketersediaan bahan di rumah ya. Kemudian selanjutnya siapkan 2 gelas gula pasir. Di sini gula pasirnya bisa ditambah, bisa dikurangi ya, bergantung dari selera Bunda. Kalau misalnya ingin lebih manis lagi bisa ditambahkan, ataukah tidak suka dengan manis sekali berarti dikurangi dari 2 gelas. Selanjutnya kita masuk pada bagian pengolahan. Di sini pisangnya saya sudah blender ya. Pisang yang sudah kita pisahkan antara daging dengan bagian tengahnya atau bagian tempat bijinya kita sudah blender sehingga halus seperti ini. Kita saat memblender itu masukkan gula pasirnya beserta dengan telur itiknya ya. Di sini sudah tercampur dengan merata supaya tidak lagi terjadi gumpalan saat di luar ya. Jadi kita masukkan semua menyatu ke dalam blender, kemudian di blender supaya tercampur secara merata. Kemudian selanjutnya kita masukkan santan kentalnya di dalam adonan. Kemudian selanjutnya kita aduk rata sampai semua tercampur rata. Kemudian selanjutnya masukkan lagi santan kentalnya sehingga adonannya terlihat mencair ya, karena tidak terlalu bagus ketika adonannya agak mengental. Jadi kita tambahkan
sisa santannya tadi yang sudah dicampur bersama dengan adonan yang pertama. Kita aduk sampai rata, sampai tidak ada adonan yang menggumpal. Kemudian selanjutnya di sini kita akan bagi dua adonannya, karena di sini nantinya kita akan memberikan dua warna yang berbeda ya, yaitu warna kuning dengan warna hijau. Jadi kita akan bagi adonannya menjadi dua bagian. Di sini pada bagian yang pertama kita akan memberikan pewarna, yaitu pewarna kuning ya. Ya, di sini pewarnanya yaitu pewarna makanan. Kita teteskan di atas adonannya sedikit saja ya, supaya nantinya warnanya tidak terlalu banyak. Kita aduk rata sampai semua tercampur antara adonan dengan pewarnanya. Jika sudah warnanya sudah sesuai dengan keinginan, ya kita tidak usah lagi menambahkan pewarnanya. Aduk sampai semua bahan dan adonan tercampur dengan rata dengan pewarnanya. Kemudian selanjutnya pada adonan yang kedua di sini kita memberikan pewarna makanan, yaitu warna hijau ya. Di sini kita teteskan beberapa tetes, jangan terlalu banyak. Kita aduk secara merata dulu. Kemudian dilihat apakah warnanya sudah merata atau sudah berwarna hijau yang terang atau masih sedikit pewarnanya. Jika masih kurang, kita tambahkan sampai warna yang kita inginkan tercampur rata. Aduk sampai semua bahan adonan dengan pewarna tercampur secara merata. Iya, makasih mas. Makan nih. Kemudian selanjutnya siapkan loyang. Loyangnya di sini saya sudah bersihkan ya, dan pastinya loyangnya tidak ada bagian yang bocor saat nantinya digunakan untuk mengisi adonan. Di sini yang pertama kita masukkan adonan yang sudah kita beri warna, yaitu pewarna kuning ya. Kemudian nantinya kita ratakan sampai semua adonannya masuk secara sempurna. Kita habiskan di baskomnya. Kemudian selanjutnya siapkan dandannya. Di sini yang pastinya dandannya sudah diberikan air dan sudah dinyalakan apinya ya. Kemudian selanjutnya nantinya kita akan masukkan adonannya atau masukkan loyangnya sudah berisi adonan di atas atau di dalam dandannya. Kemudian selanjutnya masukkan loyangnya yang sudah terisi dengan adonan yang berwarna kuning. Di sini kita rebus terlebih dahulu atau dandan terlebih dahulu sebelum kita tuangkan nanti
adonan yang berwarna hijau di atasnya. Ini berfungsi supaya nantinya antara adonan yang satu dengan yang lainnya tidak menyatu saat dilakukan perebusan. Kemudian selanjutnya jika sudah matang, kita masukkan adonan kedua, yaitu adonan yang berwarna hijau di atas adonan yang sudah kita dandan atau sudah kita kukus. Ini kita kukus sampai 20 menit ya. Kita masukkan semua adonan yang sudah kita warnai hijau. Kemudian selanjutnya jika kadar airnya sudah berkurang seperti ini, dan ketika kita pegang tidak menempel lagi di jari atau tidak menempel pada alat yang kita gunakan untuk menempelkan di atas adonannya, itu menandakan bahwa adonannya sudah matang sempurna. Jadi kita sudah bisa angkat dan diamkan atau dinginkan beberapa saat. Kemudian setelah beberapa saat adonannya sudah agak dingin, kemudian kita tuang di atas wadah yang lebih besar dari loyangnya. Hasilnya seperti ini ya, 2 lapisan, yaitu lapisan warna hijau dengan kuning, sangat lezat. Kue lapisnya sudah jadi. Ini bisa kita iris-iris kotak-kotak atau berbentuk segi panjang ya. Kemudian kita berikan pemanis di atasnya, yaitu irisan daun pandan. Bisa juga dibungkus dengan plastik ya, supaya tahan lama. Selamat menikmati dan selamat mencoba, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi pada tutorial selanjutnya. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.